Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wahyabadi dari Ilmu Kelautan Winsa 2018 kelas B. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul indikator stok ikan gembung Rastreliger Kanagurta dan suhu perairan Selat Sunda yang dibuat oleh Zainal Arifin Lubis, Yon Fitner, dan Ahmad Fahrudin. Ikan kembung merupakan salah satu ikan pelagis kecil yang sangat potensial yang ditemukan di hampir di seluruh perairan di Indonesia. Ikan ini berperan dalam rantai makanan sebagai pemakan plankton kasar dan hidup secara bergerombol. Untuk ikan kembung di Selat Sunda cukup potensial dan pertumbuhan produksinya mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini bisa dilihat dari hasil tangkapan maupun jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di sekitar cukup meningkat. Terus perubahan suhu yang terjadi secara umum dapat diduga turut mempengaruhi terjadinya fluktuasi perkembangan populasi dari pertumbuhan sampai reproduksi dari ikan kembung. Perubahan iklim ini sangat berpengaruh karena cepat atau lambat proses adaptasi akan terus, sehingga penting untuk selalu diintegrasikan dalam penilaian usaha perikanan. Kondisi ini mendorong perlunya pengkajian dinamika stok dan upaya pengelolaan terhadap sumber daya ikan kembung di perairan Selat Sunda. Selanjutnya, maka usaha perikanan harus dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab, yaitu tidak melebihi potensi lestari dari ikan kembung dan tidak merusak lingkungan, serta memperbaiki kembali lingkungan yang rusak akibat dari usaha penangkapan yang dilakukan sehingga diperoleh usaha perikanan ikan kembung yang berkelanjutan. Tujuannya yaitu penelitian ini yaitu menganalisis stok ikan kembung di Selat Sunda sebagai acuan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Metodenya dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Banten. Pelaksanaannya pada bulan Mei hingga September 2018. Pengumpulan data yaitu data panjang, data berat, dan produksi nelayan yang tercatat di PPI Labuan. Yang terakhir yaitu mengukur TKG dari ikan kembung di laboratorium. Terus analisis datanya yaitu ukuran pertama kali matang gonat menggunakan rumus anti-lock dalam kurung M plus minus 1,96 akar kuadrat X kuadrat sigma PI kali XI PI kali QI per NI sama dengan 1. Untuk ukuran rata-rata ikan tertangkap menggunakan rumus SL sama dengan 1 per 1 plus EXP dalam kurung S1 kurangi S2 kali L, di mana SL adalah nilai estimasi, S1 dan S2 adalah konstanta, dan L adalah nilai tengahnya. Untuk analisis data dari laju mortalitas alami menggunakan rumus ln M 0,0152 kurangi 0,279 ln L infinite plus 0,6543 ln K plus 0,463 ln T. Untuk M adalah mortalitas alami, L infinite adalah panjang asimptot, terus K adalah koefisien pertumbuhan, T0 merupakan umur ikan pada saat panjang 0, T adalah rata-rata suhu permukaan air. Untuk laju eksploitasi menggunakan rumus E sama dengan F per Z, di mana F adalah laju mortalitas penangkapan dan Z adalah mortalitas total. Untuk analisis data yaitu ada potensi maksimum lestari
dimana ini untuk potensi MSY ini dapat diduga dengan menggunakan model produksi surplus dari penangkapan. Terus fishing ground yaitu daerah yang menjadi sasaran penangkapan ikan dan juga suhu permukaan laut yang dapat menduga keberadaan dari ikan. Terus hasil dan pembahasan untuk ukuran ikan pertama kali tertangkap ikan jantan berukuran 178,2 dan yang betina dengan panjang 169,8. Untuk ukuran yang pertama kali ditangkap ini lebih kecil daripada ukuran pertama kali ikan matang gonat. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar ikan kembung yang tertangkap belum melakukan reproduksi untuk menjaga ketersediaan stok dari ikan kembung di alam. Hasil dan pembahasan mengenai mortalitas dan eksploitasi yaitu didapatkan bahwa mortalitas total dari ikan kembung untuk yang jantan 3,3962 dan yang betina 1,4767 dengan laju eksploitasi yang jantan 0,7718 dan yang betina 0,6622. Model produksi surplus untuk ikan kembung ini ditangkap menggunakan berbagai jenis alat tangkap, di mana yang paling produktif dalam menangkap ikan kembung yaitu alat tangkap dogol, payang, dan buka cincin yang membawa dengan menggunakan kapal motor. Untuk hasil tangkapannya mencapai 24312,1 ton dengan upaya maksimal 275.212,96 trip. Di sini mempengaruhi MSY, jadi maximum sustainable yield, di mana pada penangkapan tahun 2012 melebihi dari MSY yang diterapkan pada 2010 dan 2011. Untuk MSY dan FMSY ini sangat bermanfaat terhadap ikan kembung di Selat Sunda telah mengalami laju eksploitasi optimum. Hal ini disebabkan karena tingginya aktivitas penangkapan ikan kembung. Terus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membatasi penangkapan ikan kembung, yaitu hanya diperbolehkan 16.359,8 ton dan trip yang diperbolehkan yaitu sebanyak 129.219 trip. Selain itu adanya pembatasan alat tangkap dengan mesh yang sudah ditetapkan. Selain itu, menurunnya dari hasil tangkapan ini juga dipengaruhi dari SPL suhu permukaan laut yang mencapai 30 derajat Celcius. Jadi ikan kembung tidak mengalami imigrasi saat SPL melebihi dari 30 derajat Celcius. Bisa dilihat data bahwa di tahun 2012 suhu permukaan air laut 29 derajat Celcius mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi, sedangkan di tahun 2016 suhu permukaan air laut yang lebih tinggi mencapai 30,5 derajat Celcius mengalami mendapatkan hasil tangkapan yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya dari jurnal ini yaitu nilai panjang pertama kali tertangkap ikan kembung lebih kecil dari nilai pertama kali ikan matang gonan. Terus mortalitas penangkapan jauh lebih besar daripada mortalitas alami dengan laju eksploitasi melebihi 0,5 yang mengindikasikan ikan kembung di Selat Sunda mengalami eksploitasi berlebih. Untuk potensi maksimum sustainable yield
atau maksimum lestari menunjukkan ikan kembung di Selat Sunda telah mengalami eksploitasi berlebih serta terjadinya penurunan tangkapan pada saat suhu di atas 30 derajat Celcius. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salahnya berasal dari saya, apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.